posisi luar Jawa sangat berpengaruh. Iya, makanya. Nah, banyak orang yang mengatakan Jawa saja yang diurus, tidak bisa. Iya, betul. Karena posisi Jawa luar Jawa itu kan 50 sekian, 40 sekian kan. Iya. Jadi meskipun Jawa dominan, tetapi luar Jawa menentukan. Saya tidak pernah berharap Pak Amran kemudian yang langsung mengumumkan kemudian saya siap jadi calon wakil presiden, enggak. Karena pemimpin terbaik itu adalah pemimpin yang bukan dia yang mau, ya. Tapi dia menyambut gitu ya. Betul. Dia menyambut. Jadi kalau ada pemimpin yang mau sekali, sebaiknya kita tidak pilih. Iya, gitu. iya. Halo sahabat Uki, apa kabar hari ini sahabat Uki? Saya harap sahabat Uki selalu bugar, sehat, dan jangan lupa bahagia. Sahabat Uki, hari ini kita akan membahas masalah pendamping Wapres Anies Baswedan. Karena kita tahu bahwa beberapa kemenangan termasuk Presiden Jokowi itu tidak sekedar ditentukan oleh figur seorang presiden. Bahkan disinyalir juga wakil presiden memberikan kontribusi signifikan untuk kemenangan Presiden Jokowi 2 periode. Dan untuk itu masalah wakil dari cawapres ini kita akan diskusikan hari ini bersama Ketua Konfederasi Nasional Relawan Anies Baswedan, yaitu Bung Muhammad Ramli Rahim. Selamat pagi Bung Ramli Rahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bung Ramli, kita tahu bahwa dalam kontestasi pemilu, wakil dari seorang kandidat juga memegang peranan penting untuk kemenangan. Nah, kira-kira apa pertimbangan nanti yang akan dijadikan sebagai calon dari Anies Baswedan? Silakan. Ya, terima kasih Bang Supa. Terkait calon wakil presiden, Pak Anies sempat membuat kriteria. Ya. Jadi, ada 3 kriteria yang beliau ajukan. Yang pertama, memberikan kontribusi untuk kemenangan. Itu yang dimaksud tadi Pak Supa. Ya. Tapi yang kedua itu harus menjaga soliditas koalisi. Ya. Jadi koalisi ini harus tetap terjaga. Siapapun wakilnya. Betul. Yang ketiga, bisa berkontribusi terhadap pemerintahan yang efektif. Betul. Jadi 3 hal ini yang menjadi kriteria Pak Anies. Dan ini sebenarnya normatif ya. Jadi sesuatu yang banyak orang yang bisa mengisi posisi itu. Ya. Tetapi kalau kita melihat perkembangannya dari hari ke hari, memang ada nama-nama yang mengerucut menjadi calon wakilnya Pak Anies. Tapi tidak menutup kemungkinan ada hal-hal lain yang bisa memunculkan hal berbeda di luar prediksi banyak orang. Ya. Misalnya kalau dalam perkembangannya ada beberapa faktor yang dipikirkan. Yang pertama elektoral pasti dipikirkan. Ya. Elektoral ini tidak bisa ditetapkan sekarang karena sangat fluktuatif dan tergantung pergerakan. Di daerah mana Pak Anies kuat, di daerah mana yang lemah, ya berarti itu menjadi pertimbangan untuk memilih si A, si B, si C gitu. Yang kedua, pertimbangan lain, misalnya apa kebutuhan Pak Anies ketika menjadi calon nanti. Apakah kebutuhannya memang sisi elektoral, atau finansial, atau hal lain yang dibutuhkan di situ. Nah, ini yang jadi pertimbangan juga. Yang ketiga yang jadi pertimbangan tentu saja soal siapa lawannya Pak Anies. Ini kan kita belum tahu siapa lawannya. Nah, kalau kita belum tahu siapa lawannya, jauh lebih bagus wakil itu belum ditentukan. Supaya posisi wakil itu bisa menutup ruang gerak lawan, ya. Jadi bukan hanya sekedar menambah elektoral, tapi bisa menutup ruang geraknya lawan. Ya mungkin seperti permainan sepak bola lah, siapa yang harus diturunkan. Betul. Itu tergantung siapa lawannya, ya. Kalau misalnya PSM harus berhadapan sama Persib, siapa yang harus diturunkan? Kalau berhadapan sama Persik Kediri misalnya, siapa yang harus diturunkan? Nah, ini
memang menjadi pertimbangan-pertimbangan dan semua pertimbangan-pertimbangan itu ada orang-orang yang mewakilinya, gitu ya. Atau mungkin yang jadi pertimbangan juga salah satunya adalah persoalan bagaimana menutup kebuntuan yang selama ini terjadi, perpecahan-perpecahan di masyarakat ya. Kita ada polarisasi di masyarakat. Kalau polarisasi itu menjadi pertimbangan, calonnya pasti berbeda lagi. Gitu ya. Jadi misalnya kalau melihat survei sekarang, Anies itu cukup kuat di Jawa Barat, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, hampir semua Sumatera, dan di luar di luar Jawa lah, lumayan bagus kecuali ada beberapa tempat yang tapi spotnya kecil-kecil. Kalau itu yang jadi pertimbangan, maka sebaiknya yang diambil itu yang basisnya Jawa Timur, Jawa Tengah. Oh begitu. Ya, Jawa Timur, Jawa Tengah. Kalau itu yang jadi pertimbangan. Nah, yang punya basis kuat Jawa Timur, Jawa Tengah ada 2 orang. Kalau kita mau tarik-tarik, ya Ibu Hovifah dengan AHY. Ya, di posisi itu lumayan kuat. Kemudian kalau pertimbangannya menutup polarisasi, jadi perpecahan-perpecahan selama ini yang terjadi, itu mungkin bisa jadi Mbak Puan jadi lebih cocok gitu ya, lebih cocok. Tapi kita juga tidak tahu apakah PDIP bisa bergabung sama PKS atau seperti apa. Ini juga kita tidak tahu. Tapi kalau pertimbangannya ke situ, Puan punya porsi ya untuk menutup itu. Artinya cebong dengan kampret dan sebagainya itu bisa selesai cair di situ. Kalau pertimbangannya perimbangan kekuasaan antara Jawa luar Jawa, saya melihat sosok-sosok yang muncul sekarang yang dari luar Jawa itu tinggal satu, tinggal Pak Amran Sulaiman. Kalau di luar Jawa ya. Kemudian kalau faktor finansial menjadi masalah, di sisi ini juga Pak Amran bisa menutup itu. Gitu ya. Nah, kalau soliditas partai, saya kira 3 partai ini kan sudah cukup solid. Tinggal menunggu tambahan kalau ada yang mau bergabung. Seperti kemarin Partai Umat sudah bergabung, sudah mendeklarasikan. Kemudian hampir semua 3 parpol ini sudah menyerahkan ke Pak Anies. Ya, meskipun tetap akan didiskusikan. Pak Anies juga bukan tipologi pemimpin yang otoriter, selalu mendiskusikan jika ada yang dibutuhkan. Tapi keputusan akhir ada di tangan Pak Anies. Artinya kita akan melihat perkembangan elektoralnya Pak Anies dalam karena pendaftarannya Oktober. Ya lawannya belum jelas siapa, partai pengusung belum tahu yang mana yang mencalonkan, sehingga kalau saya sebagai ketua relawan ya berharap penentuannya itu memang setelah lawan kita jelas. Ya misalnya kita berhadapan sama Pak Prabowo gitu, head to head dengan Pak Prabowo, itu yang cocok lawan Pak Prabowo siapa? Ya. Kemudian kalau misalnya head to headnya dengan Pak Ganjar, itu yang bisa lawan Pak Ganjar siapa? Gitu. Ya kalau dengan Pak Ganjar mungkin Hovifah lebih cocok ya. Atau mungkin Pak Anies sampai satu titik yang siapapun wakilnya tidak soal. Ya. Kalau sampai pada titik itu berarti Anies akan lebih banyak mempertimbangkan kelangsungan pemerintahan. Jadi efektivitas pemerintahan ketika menjabat presiden. Betul. Nah ini saya kira memang butuh analisa-analisa serius di kalangan teman-teman internal tim Anies ini. Kebetulan saya salah satu anggota tim kecil di timnya Anies. Nah, kita berharap pemilihan-pemilihan itu nantinya bukan hanya sekedar mencari bagaimana menang, tapi bagaimana menciptakan pemerintahan yang efektif yang seperti Pak Anies sampaikan. Kalau kemudian kita analisa lebih jauh, yang ada plus minus masing-masing yang diceritakan itu. Misalnya Ibu Hovifah bukan hanya sekedar Jawa Timur, tapi basis NU bisa ditarik. Gitu. Bahwa AHY misalnya itu di kalangan pemilih milenial AHY lebih dekat. Lebih dekat. Jadi itu bisa dibawa ke situ. Kalau Pak Amran Sulaiman misalnya, Indonesia Timur ini bisa menyatu di tangan beliau gitu. Ya sampai Kalimantan. Kemudian secara finansial beliau cukup untuk bertarung di kontestasi. Nah problem finansial juga memang cukup menyita perhatian, kecuali kalau teman-teman relawan itu bisa membuat posisi yang
uang itu bukan persoalan. Nah ini yang jadi pertimbangan sebenarnya di internal tim Anies Baswedan. Jadi sejauh ini belum ada kalkulasi yang betul-betul mengkerucut atau menjadi prioritas untuk dijadikan sebagai faktor penentu kemenangan untuk pemilihan presiden nantinya, misalnya elektoral dan seterusnya. Kita melihat Anies ini terlalu cepat ya, terlalu maju itu dibanding kandidat-kandidat lain. Calon lain belum jelas partainya, belum jelas, ada partai tidak jelas calonnya, ada calon tidak jelas partainya, belum ada penetapan apa-apa. Ya misalnya seperti adanya koalisi PKB sama Gerindra. Pak Prabowo menyampaikan kalau dia sebagai calon presiden, tapi Pak Muhaimin mengatakan saatnya kader NU jadi presiden. Gitu. Jadi masih ada tarik menarik di sana. Yeah. Kemudian seperti Pak Ganjar, ya memang belum jelas mau pakai partai apa. Ada KIB, tapi kan KIB belum pernah secara resmi mengumumkan. Malah yang muncul di KIB kan masih Airlangga Hartarto. Kemudian PDI Perjuangan ya sampai sekarang memang betul-betul ada di tangannya Ibu Megawati. Dan memang PDI Perjuangan sudah menyerahkan sepenuhnya ke Ibu Megawati. Jadi keputusan siapa calon presiden, siapa wakil presiden sepenuhnya ada di tangan Ibu Mega. Nah kalau kita tidak jelas lawannya siapa, menetapkan calon wakil juga bisa menjadi problem tersendiri buat kita. Jadi ada banyak faktor yang bisa mendukung itu. Tetapi yang saya ingin bilang, ada hal-hal tertentu yang sebenarnya membutuhkan gerakan-gerakan masyarakat. Misalnya kita kan membutuhkan perimbangan kekuatan tim Jawa dengan luar Jawa. Betul. Kalau kita membutuhkan perimbangan itu, masyarakat harus mendorong orang yang dari luar Jawa untuk bisa mengimbangi kekuatan Jawa. Dan itu kan sudah dibuktikan 2 kali. Betul. Di zaman Pak SBY, posisi Pak JK sangat strategis membuat SBY menang. Di zaman Pak Jokowi, posisi Pak JK menentukan kemenangan Jokowi. Berbeda untuk periode keduanya Pak SBY dan periode keduanya Pak JK. Pak Jokowi. Tentu berbeda karena pada kondisi itu mereka incumbent. Tapi pada posisi baru dicalonkan, posisi luar Jawa sangat berpengaruh. Makanya. Nah banyak orang yang mengatakan Jawa saja yang diurusin, tidak bisa. Betul. Karena posisi Jawa luar Jawa itu kan 50 sekian, 40 sekian kan. Jadi meskipun Jawa dominan, tetapi luar Jawa menentukan. Nah siapa calon yang bisa didorong untuk mengimbangi kekuatan Jawa, yang harusnya kalau misalnya presidennya Jawa, ya perimbangannya luar Jawa. Di zaman Indonesia merdeka ya sudah dilakukan kan. Soekarno Hatta gitu ya. Soekarno Hatta itu sudah dilakukan itu. Dan dalam kontestasi terbuka, pemilihan terbuka, Pak JK bisa membuktikan itu. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah orang-orang di luar Jawa membutuhkan perimbangan itu? Kira-kira gimana itu? Kalau ini membutuhkan gerakan. Harus ada gerakan masyarakat yang bisa mendorong munculnya calon di luar Jawa. Nah, coba kita analisa siapa-siapa calon-calon yang luar Jawa. Yang disebut-sebut calon luar Jawa. Ya seperti Pak Sandiaga Uno, ya meskipun tidak pernah hidup lama di luar Jawa ya. Yang betul-betul luar Jawa, ya memang sekarang ini yang muncul hanya Pak Andi Amran. Kalau seperti dulu kita cerita tentang Rahmat Gobel dan sebagainya sudah jauh tenggelam karena pencalonan Nasdem sama Pak Anies, dan Nasdem sudah memastikan tidak akan mencalonkan wakil dari Nasdem lagi, berarti peluang mereka sudah tertutup. Betul. Termasuk Pak Syahrul Yassin Limpo sebenarnya di posisi itu juga. Nah kalau kita menganalisa perimbangan Jawa luar Jawa, maka posisi Pak Amran sangat menentukan. Sekarang kalau misalnya kita bercerita soal bagaimana pertarungan Pilpres ini jika terjadi keseimbangan elektoral, maksudnya antara calon A, calon B, calon C sama kekuatannya, maka polanya adalah kekuatan finansial akan menentukan. Karena akan ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan, biaya saksi, biaya menjaga stabilitas tim pemenangan dan sebagainya itu dibutuhkan. Dan saya kira posisinya Pak Andi Amran ada di posisi itu. Bisnis sudah sangat baik sekarang, kemudian beliau keluarga dekat misalnya dengan Batu Licin dan sebagainya yang jaringan-jaringannya cukup bagus. Ini menjadi kekuatan beliau. Cuman kan pertanyaannya, apakah
teman-teman di luar Jawa itu memikirkan itu gitu. Teman-teman di luar Jawa maksudnya itu yang mana itu? Masyarakat di luar Jawa, masyarakat di luar Jawa memikirkan Misalnya itu. Sulawesi, Kalimantan, Papua, Maluku. Apakah memikirkan itu? Karena ketika misalnya Pak JK menjadi wakil presiden, terutama di zaman Pak SBY dulu, itu perannya untuk membawa anggaran keluar Jawa cukup besar. Betul. Cukup besar membawa keluar Jawa. Nah, posisi ini dibutuhkan dalam pengambilan kebijakan. Nah, apakah tim relawan Anies Baswedan ini sudah pernah melakukan survei di antara nama-nama yang mana kemudian lebih baik untuk menjadi partner atau pasangan dari Anies Baswedan yang disebutkan tadi? Kita pernah melakukan polling ya, semacam polling untuk calon wakilnya Pak Anies. Cuman memang itu kelihatannya lebih banyak didominasi kelompok-kelompok relawan saat itu. Itu udah lama. Cuman perubahannya itu kan agak signifikan ya. Artinya dari bulan ke bulan itu sebenarnya banyak yang berubah. Tergantung gerakan-gerakan bawah. Nah, di titik itu ada memang nama-nama yang muncul yang dibicarakan sekarang cukup dominan menjadi calon wakilnya Pak Anies. Seperti Bu Hopipa, Pak AHY, Pak Andi Amran juga masuk 5 besar di posisi itu. Pak Sahrul juga ada tapi di luar 5 besar. Nah, ini sebenarnya yang kita ingin dorong, bagaimana caranya supaya posisi wakil ini itu bukan hanya bermanfaat untuk Indonesia ketika pemilihan, tapi bermanfaat untuk Indonesia setelah kekuasaan itu di tangan mereka. Nah, ini yang kita butuhkan sebenarnya untuk mendorong perimbangan-perimbangan itu. Kalau sekedar mempertimbangkan elektoral pemilihan, ya saya kira Hopipa agak di depan posisi itu. AHY juga seperti itu, karena kalau di survei AHY cukup tinggi di survei. Ya, cuman kan memang Ibu Hopipa belum melakukan apa-apa. Ya, kalau AHY memang kader Demokrat full ke beliau gitu ya. Artinya kalau Demokrat elektoralnya 8% gitu ya, atau 7% lah di Pileg, berarti AHY bisa lebih besar dari itu karena Demokrat sendiri full ke AHY. Cuman kan kalau misalnya Pak Anies sama AHY, Demokrat sama Pak Anies, ya berarti irisannya sama saja. Betul. Sama saja. Tidak menambah elektoral itu. Nah, ini yang jadi diskursus di kita di tim Pak Anies itu. Siapa sebenarnya yang paling cocok menjadi calon wakil? Tetapi di kalangan relawan itu tidak mempersoalkan siapapun. Kita siapapun wakilnya tidak soal. Tetapi ada kepentingan-kepentingan kepentingan regional yang di situ. Ya, kita memang butuh mendorong perimbangan-perimbangan itu. Saya sebagai orang Indonesia Timur tentu saja mencoba mewakili voter atau orang yang di Indonesia Timur kepada relawan ya, terutama Bung Ramli ini. Kira-kira sebagaimana tadi disebutkan bahwa ternyata Pak Amran juga cukup mendapat pendukung. Nah, kira-kira menurut Bung Ramli, apakah peluang Andi Amran ini cukup besar untuk menjadi calon wakil Anies Baswedan? Menurut saya Pak Andi Amran ini belum masuk ke level-level survei tingkat nasional. Itu karena endorse-nya kurang. Ya. Tapi dari sisi keterwakilan masyarakat Timur Indonesia, kita tidak bisa berharap sama siapa-siapa lagi. Ya. Coba kita buka satu-satu tokoh-tokoh yang dari Timur Indonesia, kita tidak menemukan lagi selain Pak Andi Amran. Ya. Sehingga itu tadi yang saya sampaikan, bahwa kalau kita menginginkan ada perimbangan, perimbangan kekuasaan, perimbangan keuangan dan sebagainya, yang notabene sebenarnya supply di luar Jawa untuk APBN itu sangat besar. Ya. Kita tahu mineral, tambang dan sebagainya mayoritas dari luar Jawa. Betul. Kalau kontribusi itu yang kita harapkan, bahasa sebenarnya kita membutuhkan perimbangan di level kepemimpinan nasional. Betul. Nah, perimbangan itu dibutuhkan, tetapi masyarakat butuh bergerak. Ya. Apa maunya sebagai masyarakat? Kecuali kalau ternyata masyarakat Indonesia di luar Jawa itu sudah pasrah gitu. Maksudnya sudahlah, kita tidak akan mungkin menang dan sebagainya. Padahal ada catatan lama bahwa
luar Jawa itu menentukan Jawa. Betul. Nah sekarang diskursus yang dibangun adalah yang menentukan kemenangan itu Jawa, gitu kan? Oh, iya. Itu sehingga ketika Anies misalnya menonjol, yang dicari adalah yang bisa mengimbangi Anies di Jawa. Misalnya karena Anies kuatnya di Barat Jawa, dicari yang Timur Jawa. Gitu. Ya. Nah ini juga kan kita belum tahu lawannya siapa. Apakah Pak Ganjar betul-betul akan jadi calon atau tidak? Kan? Ya. Kan yang dibicarakan sekarang tinggal 3 itu, tinggal 3 calon. Atau siapa tahu PDI Perjuangan yang sudah terbiasa melakukan itu ngotot mencalonkan Ibu Puan Maharani misalnya. Bahkan lawannya Anies adalah Puan Maharani. Gitu. Sekarang untuk mencari kemenangan di Pilpres kan tidak ada gunanya juga kita bertarung kalau tidak menang ya. Jadi syarat pertamanya harus menang dulu. Kalau kemenangan itu lebih mudah, ya kenapa tidak Pak Anies mencari yang memang punya dampak di efektivitas pemerintahan. Nah, salah satu yang memang harusnya menjadi pertimbangan ya perimbangan itu. Perimbangan sekarang kan di zaman Pak Jokowi periode pertama ada Pak JK di situ. Cuman menteri-menteri dari luar Jawa juga kan tidak banyak gitu ya. Bung Ramli kan ini masuk dalam tim kecil, tim perumus dari Anies Baswedan. Nah kira-kira apakah Bung Ramli ini apa yang dilakukan atau apa yang pernah dilakukan untuk memperkenalkan figur Andi Amran Sulaiman ini pada tim perumus ini, bahkan kepada Pak Anies Baswedan, apa yang pernah dilakukan? Pak Anies dengan Pak Amran kan sudah beberapa kali ketemu. Sudah berapa kali ya? Bahkan kunjungan Pak Anies 2 kali ke Makassar itu selalu bersinggungan dengan Pak Andi Amran. Jadi waktu beliau menghadiri pernikahannya anaknya Pak Nurdin Halid, beliau mampir di AS Building. Ketika diundang sama Nasdem, kita ada acara malah di Empang Panaikan. Gitu. Jadi hubungan mereka sebenarnya baik-baik. Tinggal sebenarnya gerakan masyarakat yang dibutuhkan. Kalau gerakan masyarakat relawan ini apa yang dilakukan supaya masyarakat ini coba kita lihatlah seperti misalnya Anies Baswedan ya. Anies itu kan tidak pernah meminta orang bikin relawan. Ya seperti saya bikin relawan, Anies tidak pernah telepon saya Ram bikin relawan ya, nggak pernah. Malah saya yang lapor, boleh nggak saya bikin relawan. Nah kita berharap ada kelompok-kelompok masyarakat ya yang mendorong Andi Amran untuk muncul sebagai calon. Jangan Andi Amrannya yang ngotot mau jadi calon gitu. Butuh kelompok-kelompok. Jadi kalau misalnya di Timur Indonesia ini, misalnya beliau karena ketua IKA Unhas, ada nggak peran alumni untuk membuat beliau dilirik sebagai calon wakil presiden gitu ya. Tidak usah berpikir sebagai presiden karena buat kita di luar Jawa ya sudah seperti itulah. Tapi kan posisi yang kita buru ini adalah perimbangan kekuatan Jawa luar Jawa. Nah sekarang di mana alumni-alumni Unhas mengangkat itu gitu, atau siapa alumni Unhas yang bisa diangkat gitu kan? Kemudian kelompok-kelompok yang ada di Sulawesi Selatan misalnya. Apakah kita butuh tokoh yang kemudian bisa membawa aspirasi masyarakat Indonesia Timur untuk pemerintahan ke depan? Kalau memang kita tidak butuh ya kita diam. Tapi kalau kita membutuhkan itu bergerak dong. Bergerak. Kalau saya mau bergerak kan agak repot juga karena saya sudah terlanjur ada sama Anies kan itu. Nah ini tapi untuk menyambut gerakan-gerakan lain pasti kita akan menyambut itu. Ya seperti kita menyambut misalnya kita bertemu Demokrat, kita bertemu PKS, kita bertemu Nasdem, itu juga kita lakukan di relawan. Tetapi kalau ada gerakan-gerakan yang mendorong lahirnya wakil-wakil, calon wakil presiden misalnya, ya kita sambut dengan baik. Bung Ramli yang pengalaman mungkin bergerak dalam hal seperti ini, kira-kira kelompok masyarakat apa saja atau elemen sosial apa saja yang potensial, yang strategis bergerak untuk katakanlah menaikkan rating atau keterpilihan seorang Amran Sulaiman ini atau ketokohannya semakin populer di masyarakat untuk menjadi wakil misalnya. Jadi kelompok-kelompok apa? Ada yang beririsan dengan Pak Andi Amran itu kan yang pertama IKA Unhas ya. Selain IKA alumni Unhas itu beliau ketua IKA. Betul. Sekarang ada enggak peran alumni untuk membuat Pak Andi Amran itu bisa besar ya? Begitu ya. Seperti misalnya alumni UGM yang bekerja untuk Anies, bekerja untuk Ganjar.
ini di mana itu alumni Unhas gitu. Ya, di mana ya? Ya, di mana. Yang kedua, beliau pernah menjadi Menteri Pertanian. Betul. Saya kira peran beliau ketika menjadi Menteri Pertanian itu cukup signifikan. Ya, terutama seperti di Sulawesi Selatan, saya dengar informasi selama beliau jadi menteri itu dana yang masuk ke Sulsel dari APBN cukup besar. Ya. Saya tidak tahu apakah setahun atau 5 tahun itu 1,5 triliun gitu per tahun. Dan itu jarang menteri yang sampai di posisi itu. Sekarang yang pernah mendapat mendapat manfaat dari situ, dari kepemimpinan Pak Amran jadi Menteri Pertanian itu pada di mana gitu? Iya. Kita ingin menggugah itu sebenarnya supaya kalau memang menginginkan ada tokoh Timur Indonesia yang bisa munculkan dong. Iya, karena ini gerakan-gerakan bawah. Saya tidak pernah berharap Pak Amran kemudian yang langsung mengumumkan kepada saya siap jadi calon wakil presiden, enggak. Karena pemimpin terbaik itu adalah pemimpin yang bukan dia yang mau, ya. Tapi dia menyambut gitu ya. Betul. Dia menyambut. Jadi kalau ada pemimpin yang mau sekali, sebenarnya kita tidak pilih gitu. Tapi kalau ada calon pemimpin yang karena gerakan bawah dia tinggal menyambut saya siap siap dicalonkan, itu justru bagus. Nah, kita sebenarnya ingin menggugah lebih banyak komponen-komponen masyarakat. Kalau butuh dengan pergerakannya, ya harus bergerak dong. Supaya posisi kita sebagai bagian dari Indonesia, karena jangan sampai Indonesia hanya Jawa yang punya kan gitu. Atau jangan-jangan Indonesia hanya Jakarta yang punya. Nah, kita butuh perimbangan itu. Kita butuh kerimbangan itu sehingga kita bisa membangun pemerintahan yang efektif 5-10 tahun ke depan. Tadi kalau kita bicara tentang Indonesia Timur, misalnya kalau kita sebut Papua misalnya, terus Kalimantan dan Manado dan selainnya. Kira-kira ada nggak kelompok di sini di Papua, di Kalimantan yang bisa disebut bisa menjadi inisiator untuk mengangkat popularitas ya dan keterpilihan dari katakanlah Amran Sulaiman, ataukah adakah tokoh yang bisa disebut misalnya di Kalimantan yang bisa menggerakkan, di Papua, di Manado dan lain-lain di Maluku, kira-kira ada nggak? Saya kira seperti ini. Ini kan misalnya di Kalimantan ya, tokoh yang muncul itu seperti Isran Nur. Isran Nur yang gubernur ya? Iya, gubernur. Kemudian di Timur Indonesia saya pikir memang sudah tidak ada selain Pak Andi Amran ya. Paling mungkin TGB, Tuan Guru Bajang gitu. Tapi kalau di Sumatera kita tidak pernah dengar sekarang ada tokoh yang menguat di Sumatera Utara. Nah, kalau itu mungkin butuh pertemuan-pertemuan. Gitu. Mungkin mereka bertemu, bikin konsensus siapa nih dari kita yang bisa kita dorong. Gitu. Masa yang muncul Jawa semua kan gitu. Nah, kita tidak ingin membelah Indonesia ini antara Jawa luar Jawa, tapi kita membutuhkan perimbangan. Betul. Nah, perimbangan ini untuk menjamin bahwa luar Jawa tidak dilupakan ketika pemerintahan berjalan. Meskipun saya sebagai relawan Anies mengenal Anies cukup lama, tahu betul bahwa Anies punya keberpihakan membangun keadilan. Jadi seperti misalnya di Jakarta, beliau bisa membangun pulau yang sudah dekat sekali sama Lampung gitu, yang selama ini tidak pernah terperhatikan, pulau paling depan itu harga-harganya dijamin sama dengan Jakarta gitu, yang selama ini tidak pernah seperti itu, harga jauh lebih tinggi di luar, di pulau-pulau. Nah, kalau Anies sih kita cukup yakin bahwa hal seperti itu menjadi perhatian beliau. Tetapi ya kalau kita punya tokoh yang memang dari kita, justru pasti berbeda. Dan kita merasakan itu ketika SBY JK di periode pertama. Merasakan bagaimana Pak JK punya peran besar dalam pemerintahan. Pak SBY dulu. Jadi sementara ini untuk untuk keterwakilan Indonesia Timur dipastikan hanya pada sosok Andi Amran Sulaiman. Kita tidak menemukan sekarang yang lain. Ya, betul. Sama kalau saya ditanya siapa tokoh yang bisa jadi presiden, saya tidak menemukan selain Anies gitu. Iya. Apa yang Bung Ramli harapkan dari masyarakat Indonesia Timur supaya figur Andi Amran Sulaiman ini betul-betul terpublikasi, terekspos, dan kemudian juga para calon presiden ini bisa memastikan bahwa Pak Amran ini bisa dijadikan sebagai wakil presiden. Saya ingin menyentil teman-teman yang selalu bersuara ketertinggalan Indonesia Timur, betul. Yang sering bersuara tentang tidak adilnya pembagian
kewenangan, kemudian pembagian anggaran antara Jawa luar Jawa, betul. Itu pada kemana? Gitu ya? Pada kemana? Pada kemana? Betul. Ayo dong kita gerakkan. Yang mana yang Anda mau untuk jadi kita dorong menjadi kekuatan kita di luar Jawa. Ya. Jangan sampai kita juga tidak menginginkan karena dominannya Jawa ini sehingga kemudian kekuasaan itu kan kalau berlebihan, itu cenderung tidak baik. Ya, betul. Nah, karena itu butuh perimbangan. Nah, sekarang pertanyaan saya, toko-toko, LSM, betul. Kemudian perguruan-perguruan tinggi di timur Indonesia, mana semuanya? Pikirkan dong gitu. Bagaimana membangun perimbangan itu? Kalau Pak Aniesnya, kami sudah yakin bahwa tidak ada lagi tokoh yang bisa melawan Anies untuk Pilpres 2024. Soal survei yang muncul di mana-mana sudahlah. Survei itu kan ada yang dikontrak dalam jangka waktu panjang sehingga hasilnya harus panjang kan gitu. Nah, kita melihat tidak ada lagi, bagi kami tidak ada lagi tokoh yang bisa dipilih menjadi presiden yang lebih baik dari Anies. Ya makanya Pak Surya Paloh bertanya siapa lagi yang lebih baik gitu. Nah, sekarang karena Aniesnya buat kami sudah selesai. Sekarang kita cari wakilnya. Siapa perimbangannya supaya bisa ideal untuk Indonesia? Jadi bukan hanya sekedar faktor keterpilihan ya. Nah, kalaupun kita memikirkan faktor keterpilihan, Jawa itu kan hanya 52% ya. 47%-nya di luar Jawa. Sekarang siapa tokoh yang bisa didorong dari luar Jawa untuk bisa mengimbangi ini 52% ini? Di situ. Nah, kawan-kawan di luar Jawa yang selama ini berteriak soal tambang harus semuanya dibawa ke sana, ini hasilnya harus ke sana, hasil pajak kita dipajakin banyak, tapi dinikmati oleh yang lain, di mana mereka sekarang? Ayo kita sama-sama kita cari tokoh terbaik dari kita. Kalau saya kesimpulannya tidak ada lagi tokoh di luar Jawa yang bisa kita usung selain Pak Andi Amran. Itu kesimpulan saya. Kira-kira apa kelebihan utama atau faktor yang bisa menguatkan Andi Amran Sulaiman ini dipilih dan bisa memenangkan presiden nantinya sebagai wakil presiden? Apa keistimewaannya? Yang pertama, kalau dari luar Jawa kita akan lihat siapa yang punya track record kepemimpinan nasional. Beliau pernah jadi Menteri Pertanian dan beliau menjadi menteri dengan kondisi yang tidak biasa. Ya, artinya kan ada orang yang memang sudah tokoh nasional kemudian jadi menteri enggak. Pak Amran banyak orang kaget tiba-tiba beliau jadi menteri kan? Tetapi ketika dia jadi menteri itu kinerja Kementerian Pertanian jadi bagus gitu. Betul. Kemudian saya melihat Pak Andi Amran untuk posisi sekarang sudah selesai dengan dirinya. Selesai dengan dirinya. Jadi secara finansial bukan lagi persoalan. Sehingga kita melihat seperti sekarang di Kaunnas misalnya, ya hampir-hampir segala hal dari beliau dan beliau tidak pikirkan. Artinya untuk urusan seperti itu sudah masuk ke sisi pengabdian. Jadi beliau sudah masuk ke dalam proses di mana kekuasaan dan uang itu beliau gunakan untuk kemaslahatan umat. Di sisi itu yang belum dimiliki sama tokoh-tokoh yang lain. Kemudian soal pergaulan, jaringan dan sebagainya, Pak Andi Amran sudah cukup. Nah, memang kita mencari-cari siapa-siapa yang dari luar Jawa, ya tidak lagi kita temukan ya. Kecuali mungkin orang menganggap Pak Sandi juga orang Gorontalo ya. Tetapi kan Pak Sandi tidak pernah besar di Gorontalo. hanya punya turunan saja dari Gorontalo. Tapi kehidupannya sudah 100% di Jawa. Ini yang saya kira kita butuhkan untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Untuk keterwakilan perimbangan itu yang kita butuhkan. Agar kekuasaan itu bisa berimbang antara Jawa luar Jawa. Jadi Bung Ramli ini optimis ya bahwa Pak Andi Amran ini bisa menjadi alternatif sekaligus solusi untuk persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, termasuk juga untuk pemerintahan yang lebih baik. Ya seperti tadi yang saya sampaikan, Pak Andi Amran ini satu-satunya sekarang tokoh dari luar Jawa yang bisa kita bicarakan untuk memunculkan itu. Ya
Kemudian ada faktor lain yang dimiliki Pak Andi Amran karena beliau ada di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ini adalah provinsi peringkat ke-7 terbesar di Indonesia. Di luar Jawa kita nomor 2, ya. Hanya kalah dengan Sumatera Utara. Sumatera Utara, habis itu Sulawesi Selatan. Artinya Sulawesi Selatan ini punya kekuatan untuk itu. Yang kedua, komunitas Bugis Makassar itu bukan hanya Sulawesi Selatan yang kita hitung gitu kan? Jadi komunitas Bugis Makassar itu sampai luar negeri juga banyak gitu ya. Betul. Jadi di Sumatera cukup banyak, di Kalimantan apalagi, di timur Indonesia cukup besar Bugis Makassar ini, dan Pak Andi Amran bisa mewakili komunitas itu. Nah, ini saya kira menjadi modal yang cukup kuat untuk beliau, untuk bisa kita dorong sama-sama. Tetapi sekali lagi harus kita yang dorong, harus masyarakat yang dorong. Harus masyarakat. Jangan Pak Andi Amran yang bilang saya mau jadi calon wakil presiden, saya mau jadi ini, saya mau jadi. Jangan. Kita mau tokoh itu masyarakat yang melahirkan pemimpin, bukan pemimpin yang mempengaruhi masyarakat supaya dipilih gitu. Kalau misalnya harapannya kepada NGO atau universitas untuk melakukan itu, memperkenalkan figur Amran Sulaiman, bagaimana menurut Anda? Ya justru itu yang kita tanya, kemana mereka? Kemana mereka? Apa sudah tidak lagi peduli dengan perimbangan kekuasaan itu yang hanya dibicarakan di luar ruang-ruang diskusi, tapi tidak dalam bentuk eksekusi, ya? Karena kekuasaan itu eksekusi, ya. Jadi ya kata orang 1000 orang yang berdakwah tidak lebih baik dari 1 kali tanda tangannya pejabat gitu. Nah, kita butuh ke situ. Kita butuh ke situ. Butuh perimbangan-perimbangan itu. Jadi di mana yang orang-orang yang bicara soal perimbangan, orang-orang yang bicara tentang bagaimana luar Jawa bisa seimbang dengan Jawa, bagaimana perguruan-perguruan tinggi di luar Jawa sama baiknya dengan yang di Jawa, bagaimana sekolah-sekolah di luar Jawa lebih baik daripada yang di Jawa, dan seterusnya. Di mana mereka-mereka yang bicara soal itu? Ayo dong kita diskusikan soal kepemimpinan nasional. Kita mau arahkan kemana? Gitu. Oke. Baik, mungkin ada closing statement dari Bang Ramli terkait figur yang akan mendampingi Pak Anies Baswedan nantinya. Terkait calon wakil presiden Pak Anies, ya memang terlalu cepat untuk kita bicarakan. Buat saya terlalu cepat, karena yang lain belum apa-apa. Jadi Pak Anies sudah dicalonkan oleh 4 partai politik, 3 yang cukup untuk mengusung, 1 sebagai pendukung. Saya kira membuat Pak Anies jauh lebih terdepan dibanding yang lain. Kemudian posisi sekarang yang dibicarakan tentang bagaimana menaikkan elektoralnya Anies secara pribadi, dalam posisi sendiri tanpa berpasangan. Kemudian yang ketiga adalah persoalan wakil. Ya. Persoalan wakil ini tentu saja membutuhkan analisa lebih jauh. Betul. Karena pendaftarannya juga di bulan Oktober, ya, di bulan Oktober. Jadi mungkin kita akan melihat di bulan Agustus itu seperti apa, ya, siapa yang, apa kebutuhannya Anies untuk menang. Apakah kebutuhannya Anies itu ada di elektoralnya secara geografis, atau kebutuhannya di tempat lain, atau misalnya dia butuh apa gitu ya. Artinya relawan sudah bekerja maksimal, tapi ternyata tidak cukup gitu ya, tidak cukup untuk sampai ke situ, sehingga membutuhkan si A, si B, si C. Dan figur-figur itu ya seperti tidak sampaikan, kalau Pak Anies butuh elektoral Timur Jawa, ya ada 2 yang cukup punya pengaruh besar, ada AHY, ada Ibu Hopipa. Kemudian kalau memikirkan perimbangan Jawa luar Jawa, kemudian ada perimbangan finansial dan sebagainya, ya figurnya ada Pak Andi Amran Sulaiman. Saya kira 3 tokoh ini yang mungkin bisa kita bicarakan. Dan saya sempat dengar isu bahwa PKS sebelum Rakernas kemarin itu, sebelum musyawarah Majelis Tinggi, itu dominan mengusulkan Andi Amran sebagai calon wakil presiden di 2024. Baik, sahabat Uki, kita bisa menarik ini kesimpulan saya bahwa kemungkinan besar, jadi besar harapan saya secara pribadi, sebagaimana disampaikan Ketua Umum Relawan Anies Baswedan, bahwa Bapak Dr. Andi Amran Sulaiman sebisa mungkin bisa menjadi wakil dari Anies Baswedan yang merupakan keterwakilan dari Indonesia Timur. Semoga saja, dan demikian diskusi kita pada kesempatan ini dari catatan jurnalis Sukriansa
dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih sama-sama.